Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Packers, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah pada nggak asing lagi ya. Begitu melihat pintu masuknya, sudah dikelilingi dengan banyaknya pepohonan di kanan dan di kiri. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian staycation virtual di Hotel Bintang 5 yang berada di Ubud. Hotel ini terkenal dengan melimpahnya fasilitas yang membuat para penginapnya merasa tidak cukup untuk stay hanya satu malam. Pasti sudah bisa ketebak ya, kalau dilihat dari bangunan dan nuansa pepohonannya, siapa sih yang nggak kenal dengan Padma Ubud? Oke, ini adalah area drop-off-nya dan kami akan menuju ke area lobby. Tapi area lobby-nya ini sedikit terganggu ya pemandangannya karena sedang renovasi. Begitu sampai, kami disambut dengan para staff yang super ramah. Kemudian jangan lupa kita scan barcode Peduli Lindungi dan cek suhu tubuh. Untuk menuju ke lobinya aja, mata kami sudah dimanjakan dengan kehadiran kolam ikan koi yang cantik banget. Ini adalah area lobinya. Lobinya semi outdoor, memiliki konsep bangunan yang bernuansa Bali dan dipadu dengan tema modern cantik seperti pemilihan warna dan ukiran yang serba selaras di setiap sudutnya. Mulai dari warna dan ukiran lantai, wall decoration, hingga bantal kursi yang sangat cantik. Proses check-in-nya bisa dibilang sedikit agak lama ya, tapi bukan dikarenakan stafnya yang lambat, dikarenakan Padma memiliki banyak pilihan aktivitas yang bisa dilakukan oleh para tamu yang menginapnya. Jadi pada saat check-in, resepsionis itu menawarkan beberapa aktivitas yang harus direservasi terlebih dahulu sebelum melakukannya. Contoh kegiatannya itu seperti bersepeda, panahan, yoga, melukis, hingga membuat prakarya dari bahan daur ulang. Yang aku sebutin itu belum ada seberapanya ya dari totalan kegiatan yang ada. Sambil kami menuju ke kamar, nanti akan kita bahas lagi ya tentang aktivitas lainnya yang ada di Hotel Padma Ubud. Untuk menuju kamar, kami ditemani oleh bellboy hotel yang sangat helpful dan informatif banget. Ini dia kamar kami. Kami memilih kamar tipe premier. Tipe kamar ini adalah tipe kamar terendah di Padma Ubud dan beruntungnya kami mendapatkan harga promo. Namun nanti akan kita bahas ya soal detail harganya. Saat ini kita review dulu mulai dari bagian walk-in closet. Terdapat sepasang bathrobe atau biasa yang disebut dengan handuk kimono. Kemudian di sisi sebelah kirinya terdapat center, laundry bag, triskaan beserta dengan iron boardnya hingga slippers. Kemudian di sisi lainnya ada safe deposit dan tempat penyimpanan koper yang sangat luas. Kemudian di area ini adalah area shower. Terdapat perlengkapan mandi yang beda dari hotel pada umumnya. Aromanya tuh punya ciri khas tersendiri ya, seperti ada campuran aromaterapi yang membuat nyaman banget ketika digunakan. Ini adalah showernya, ada rain shower dan juga ada hand showernya. Kemudian di lantai showernya ini walaupun sudah menggunakan lantai yang tidak licin, tapi di double protection menggunakan rubber anti-slip. Kemudian di area terpisahnya ada kloset duduk beserta dengan jet spray-nya, ada tisu roll, kemudian ada kotak sampah. Kemudian di atasnya ada hanger yang cukup unik karena hangernya dapat mengeluarkan sensasi hangat otomatis ketika kita menjemur handuk ataupun pakaian lainnya. Jadi praktis ya. Kemudian di sebelah kirinya terdapat cermin yang cukup besar yang membuat kamar mandi ini menjadi lebih luas padahal sudah super luas banget ya. Terdapat wastafel dengan air hangat dan air dingin. Ada 2 buah gelas untuk kumur. Kemudian ini adalah kotak amenities lengkap jadi rapi ya. Dan di bawahnya tertera apa saja perlengkapan amenitiesnya dan nama store-nya. Jadi kalau dirasa membutuhkan amenities yang seperti di Hotel Padma, bisa hubungi langsung ya, ada nama store-nya. Kemudian di bawahnya ada area handuk. Handuknya juga lengkap ya, handuk kecil, handuk besar, ada hair dryer-nya juga. Kemudian ada hanger kecil lagi. Kemudian ada timbangan di depan cermin full body-nya. Kemudian di sebelah kanannya adalah bathtub. Jadi kamar mandinya cukup lengkap dan super besar banget ya. Jadi untuk kalian yang anak-anaknya masih pada kecil-kecil, yang satu misalnya ribet mau butuh wastafel, 2 anak kembar mungkin butuh wastafel, yang satu butuh berendam, yang satu butuh shower, yang satu butuh pakai baju di walk-in closet, yang satu butuh toilet, bisa berbarengan ya, asalkan masih di bawah umur semua sama orang tuanya. Kemudian setelah kamar mandi yang besar tadi dibatasi dengan sliding door, area selanjutnya adalah tempat tidur. Seperti ini ya, area tempat tidurnya juga lumayan besar dan comfort banget. Ini adalah tempat tidur king size, di kanan dan di kirinya tersedia lampu tidur, lampu baca, hingga lampu interior yang bikin cantik banget kalau malam. Kemudian ini adalah barcode untuk mengetahui fasilitas dan aktivitas secara keseluruhan yang tersedia di Hotel Padma sampai daftar TV channel. Kemudian di lacinya ada obat nyamuk elektrik karena hotelnya bisa dibilang di area perhutanan ya, jadi tidak menutup kemungkinan nyamuk ataupun serangga lainnya akan datang terutama di malam hari. Kemudian ada stop kontak, jam waker, telepon, dan tidak ketinggalan, di laci selalu ada arahan kiblat untuk sholat.
kita geser di sebelah kiri, ada sofa santai yang gak kalah nyamannya. Kemudian di sampingnya ada sliding door kaca besar yang transparan untuk bisa menikmati keindahan alam yang bikin healing kami makin maksimal. Kemudian ada cermin besar lagi disertai dengan lampu. Ini bisa dijadikan meja makan ataupun meja kerja ya. Terdapat komplementari berupa buah-buahan juga. Kemudian ini adalah TV besarnya. Kamar ini dilengkapi dengan coffee maker juga, jadi 24 jam ketika butuh kopi bisa langsung dibikin ya. Terdapat 2 air mineral beserta dengan gelasnya. Yang sebelah kiri itu adalah kopi khusus yang tinggal dimasukin ke mesin kopinya ya. Jadi lengkap creamer, gula biasa hingga gula rendah kalori pun ada. Kemudian di laci bawahnya ini ternyata ada kulkas kecil yang berisi air mineral lagi. Di atasnya ada remote TV. Kemudian di laci sebelah kanan bawahnya terdapat pemanas air, gelas tambahan hingga sendok teh. Ini adalah area balkonnya, tersedia sofa yang cukup besar untuk bersantai, ada meja juga, ada 1 kursi rotan, ada jemuran hingga kipas angin yang terdapat di plafon, namun tidak ke-shoot. Ini adalah view kamar kami, tapi sebentar lagi kami akan pindah ke lantai 4 karena ada miskomunikasi. Seharusnya kami tuh pesan kamar yang connecting, tapi ini tidak connecting, jadi nanti kami akan pindah ke lantai 4 yang connecting. Tapi sebelumnya kami mau afternoon tea dulu nih, kebetulan afternoon tea-nya di lantai 4. Ini adalah bentuk komplementerinya dari Padma Ubud, yaitu berupa afternoon tea. Jadi selain kita bisa ngeteh sore, kita pun bisa menikmati snack cantik dan enak ini sambil menikmati view yang cantik banget. Jadi healingnya makin berasa banget ya. Setelah ngeteh sore, anak-anak sudah nggak sabar minta ke area kolam renang. Oke, kami ke lantai LG untuk ke area kolam renangnya. Untuk ke area kolam renangnya, kami melewati lorong transparan seperti ini, dipadukan dengan bebatuan dan pepohonan kanan kirinya. Dan ini adalah area spa-nya, kita mendapatkan diskon 40% ya untuk yang menginap. Kemudian ini ada penawaran spesial untuk hari ini yaitu menu nasi ayam payangan dan ada price list barbecue juga. Jadi Padma Ubud ini memiliki private jungle. Nanti kita cek ya. Ini adalah pilihan daftar menu dan harga-harga dari The Pool Cafe and Bar. Ini adalah area The Pool Cafe and Bar. Ada kitchennya di sini, jadi masakannya fresh ya. Kafenya ini berundak-undak, jadi langsung nyambung ke area kolam renang. Seperti ini. Jadi tadi tuh kita di lantai atasnya, kemudian kita turun ke undakan yang kedua, lantai bawahnya. Ada jacuzzinya juga, kehangatannya di angka 37 hingga 42 derajat Celcius. Jadi untuk kalian yang kedinginan, habis renang mungkin bisa berendam ya di sini. Ini adalah salah satu spot favoritnya anak-anak yang ada di Padma Ubud. Karena banyak banget spot lainnya yang difavoritin anak-anak hingga dewasa. Nanti kita cek ya. Kolam renang ini masuk kategori sebagai kolam renang terpanjang di Ubud, yaitu di angka 89 meter dengan lebar 7 meter. Kemudian ada kolam renang anaknya juga dengan air terjun. Ini adalah area bilasnya. Sebetulnya masih ada 1 kolam lainnya lagi, yaitu khusus floating breakfast dan foto-foto. Kolam renang Padma Ubud ini memiliki suhu air di angka 35 hingga 36 derajat Celcius. Disesuaikan dengan suhu tubuh manusia ya, katanya suhunya tuh disetting menggunakan heater, bukan dari asli pegunungan maksudnya. Kemudian di area pool ini tersedia fitness center, jadi selama pandemi ini dibatasi hanya untuk 5 orang ya per 2 jam. Di dalamnya mendapatkan handuk, minum, dan tersedia saunanya juga. Setelah puas renang, anak-anak membutuhkan asupan berat, yaitu kami memesan nasi goreng iga yang enak banget. Kemudian ini adalah fasilitas berbayarnya, yaitu seperti spa di angka 649.000 plus. Kemudian ada Bali Voyage, keliling area persawahan di Ubud menggunakan mobil. Kemudian ada jungle trekking di area hotel dengan biaya 200.000 per orang hingga mendaki Gunung Batur, ditemani dengan guide dari hotel dengan biaya 1 juta hingga 1,5 juta per 2-4 orang. Semua itu termasuk dengan breakfast ya. Sekarang kita menuju ke lantai 4 untuk menuju ke area lounge. Jadi ini adalah area lounge-nya dari Padma Ubud. Area ini khusus untuk membernya Padma. Jadi bagi kalian yang membuat member bisa menikmati di lounge ini dan mendapatkan penawaran diskon menginap maupun hanya sekedar menikmati fasilitas yang ada. Dari area ini sangat terlihat jelas ya, view kolam renang yang cantik banget hingga view Gunung Abang dan Gunung Batur. Namun sayangnya sedang berawan, jadi nggak begitu terlihat. Di sela-sela anak-anak pada renang tadi, sebenarnya aku tuh coba-coba turun ke bawah. Tapi nggak disangka, ternyata jauh banget dan sendirian banget pula. Ditambah ini tuh sebetulnya sudah jam 6 sore ya. Sebenarnya masih belum terlalu gelap sih kalau di Bali. Di Bali tuh gelapnya jam 7, tapi lumayan sendirian banget gitu ya, agak iseng.
Jadi sangat disarankan untuk menuju ke area bawah ini baiknya pagi hari dan lebih baik menggunakan jasa berbayar alias guide yang dari hotel. Jadi selain bisa ditemani juga bisa dijelaskan detailnya juga. Jadi di bawah tuh ada sungai, ada hutan bambu, ada jembatan yang cukup viral, ada jogging track, ada bambu nest atau sangkar bambu, tempat untuk yoga di pagi hari atau dinner untuk di malam hari. Dan aku tuh benar-benar nggak tahu banget, cuman coba-coba aja, kirain tuh nggak sejauh ini, ternyata jauh banget dan aku masih belum ada setengah jalannya. Walaupun ada beberapa titik CCTV, tapi tetap aja ya, karena aku perempuan, mau maghrib pula, sendirian banget dan tidak ada satupun orang sama sekali. Jadi sekali lagi untuk kalian, sangat disarankan untuk menggunakan guide dari hotel berbayar 200.000 per orang, itu worth it banget sih pasti. Karena selain ditemani bisa dijelaskan secara detail dan pastinya lebih aman sih. Ketemu tangga lagi untuk menuju bawah dan mungkin masih ada tangga-tangga berikutnya lagi ya. Ini adalah bambu nestnya yang kalau pagi dipakai untuk yoga dan kalau malam untuk dinner barbecue. Tapi ngomong-ngomong kayaknya sampai sini aja deh. Mendingan kita balik lagi aja ke atas sebelum nangis, sebelum makin gelap. Sekarang kita langsung menuju ke lantai 4 karena kamar kami pindahnya ke lantai 4 ya untuk yang connecting. Ini dia kamarnya. Ini adalah kamar yang dengan tempat tidur twin bed. Perbedaannya hanya di connecting aja sih sebenarnya, sama view-nya hadap ke animal garden dan memudahkan anak-anak ya kalau mau bolak-balik. Ini adalah penerangan di kamar mandi ya pada malam hari. Dan ini penerangan kamar dengan tempat tidur yang king size. Dan beruntungnya kami mendapatkan harga diskon yang besar banget, yaitu di angka 1.550.000 untuk satu kamar per malam sudah include dengan breakfast. Padahal kami menginapnya di high season ya kemarin. Harga normalnya sebetulnya di angka mulai 2,9 hingga 3,5 juta plus ya. Jadi lumayan banget ya, beruntungnya kami bisa mendapatkan harga murah. Ini adalah view dari kamar kami yang baru, yaitu animal garden dan flower garden. Pagi ini kita mau cobain salah satu aktivitas yang ada di Padma Ubud, yaitu bersepeda. Karena kita sudah reservasi kemarin ya saat check-in, jadi pagi ini tinggal konfirmasi lagi aja ke bagian reception. Padahal kemarin sore itu kita juga ada jadwal panahan ya yang sudah direservasi sebelumnya. Tapi karena anak-anak renang dan aku sempat nggak sengaja menelusuri ke area dekat sungai di bawah yang jauh banget itu sampai mendekati waktu maghrib, jadi sorenya tuh nggak sempat panahan deh. Seperti yang aku bilang di awal ya, bahwa Padma Ubud ini memiliki banyak banget pilihan aktivitas untuk para tamunya. Makanya disarankan untuk menginap 2 hingga 3 malam supaya bisa makin puas cobain segala aktivitas lainnya. Sebelum bersepeda, kita dikasih peta seperti ini karena kita mau bersepedanya keluar area hotel. Ada jalur hard, ada jalur easy. Pastinya kita pilih yang easy dong ya. Jangan sampai liburan malah jadi pegel-pegel karena kami kan road trip juga. Jadi harus save energi untuk pulang ke Jakarta nantinya. Yang penting ada olahraga tipis-tipisnya lah ya. Yang pingin tahu sepedahan di Ubud seperti apa? Ikuti terus ya, karena banyak banget surprise yang gak disangka-sangka. Surprise yang pertama, begitu keluar reception kita menemukan jalur turunan yang curam banget, yang bikin kita happy karena kena angin kencang segar di pagi hari. Abis itu kita langsung mendapatkan surprise yang kedua, yaitu sepedanya ditenteng karena abis turunan pasti langsung ketemu tanjakan tinggi ya, yang ngebuat kita harus mendorong sepeda. Seperti ini, di awal aja udah ngos-ngosan ya. Kemudian lanjut pada surprise yang ketiga, kita dimanjakan dengan jalur lurus dan bisa menikmati asrinya pedesaan di area Ubud. Aduh, asik banget ini tuh ya. Tapi nggak disangka kita langsung mendapatkan surprise yang keempat, yaitu binatang peliharaannya memiliki agresif tingkat tinggi dengan orang yang tidak dikenal. Mulai dari anjing hingga angsa. Di sini kita sempat berhenti karena di depan ada angsa. Karena dari kejauhan kita melihat motor aja tuh dikejar gitu, apalagi kita yang cuma pakai sepeda. Terus kejutan dari binatang peliharaan lainnya yaitu anjing. Jadi ketika ditanjakan, ketika aku ketinggalan, aku sempat dikepung dengan beberapa ekor anjing yang ngebuat aku beneran nangis dong di jalan. Karena di tempat sepi dan tidak ada satupun orang yang bisa membantu. Jadi untuk kalian yang punya fobia anjing sama seperti aku, jangan coba-coba jauh-jauh ya sepedahannya di area Ubud karena banyak banget anjing di jalan. Kemudian surprise yang kelima ini benar-benar perfect healing banget ya. Sekeliling kanan kirinya tuh banyak banget persawahan, dapat matahari pagi, dan setelah ini turunan curam. Jadi kalau sudah berkeringat bisa enak ya karena dapat angin kencang saat turunan. Tapi di kejutan terakhir yaitu PR-nya kita adalah harus mendorong sepeda karena abis turunan curam pasti baliknya tanjakan tajam. Ya nggak sempat kerekam karena udah berkeringat banget. Ini adalah area flower gardennya, tembus ke area kolam renang. Jadi lewat jogging tracknya itu tembus ke area kolam renang, tapi bisa bawa sepeda juga.
Kemudian ini juga tembus ya ke area yang kemarin kita sempat turun ke bawah, tapi kali ini enggak deh ya karena habis sepedahan juga. Jadi kita mau menikmati pagi hari sambil santai di kursi santai. Hitung-hitung menghilangkan keringat setelah bersepeda. Setelah keringat hilang, waktunya kita breakfast. Jadi breakfast di sini tuh untuk beberapa makanan berat dan dessertnya itu menggunakan sistem à la carte. Jadi dipesan terlebih dahulu, melihat menu, kemudian dimasak secara langsung lalu diantar ke meja sesuai dengan pesanan yang kita pesan. Jadi benar-benar fresh banget. Ini adalah area kitchennya. Jadi setelah masak di sini sesuai dengan orderan kita langsung diantar ke meja. Walaupun saat pesan beberapa makanan kita harus lihat menu terlebih dahulu, namun tidak perlu bayar lagi ya untuk yang menginapnya include dengan breakfast. Di sini yang tersedia ada aneka roti-rotian, kemudian ada salad, kemudian ada fresh juice, ada buah-buahan segar. Tapi yang harus dipesan dulu itu yang kalau nggak dimakan langsung tuh akan kurang enak gitu. Jadi sebenarnya itu all you can eat, namun lebih baik dihabiskan ya untuk menghormati para chef kita yang sudah capek-capek masak spesial fresh banget untuk kita. Jadi jangan buang-buang makanan, jangan cuma pengen tahu banget rasanya aja terus mubazir udah gitu nggak dimakan, jangan. Tapi dijamin sih di Padma Ubud ini terjamin banget makanannya itu di angka 10 dari 10 karena mempunyai rasa yang perfect banget buat lidah Indonesia. Manis, asin, gurih, rempahnya itu dapat banget. Banyak banget menu yang kita pesan tapi alhamdulillah habis semua karena memang seenak itu. Variannya pun lengkap banget. Mulai dari makanan western Indonesia, Asian, dessert sampai jajanan khas Indonesia ada semua. Jadi makanan maupun minuman yang ada di Padma Ubud itu benar-benar perfect banget ya, dari rasa, varian hingga cara penyajian yang tak terlupakan. Setelah breakfast, anak-anak tidak mau ketinggalan untuk main air di kolam renang lagi. Karena airnya hangat-hangat kuku ya, jadi masih pagi pula pun gak ada yang ragu untuk main air. Padahal masih banyak banget ya aktivitas yang bisa dilakukan seperti golf, feeding fish, memanah, melukis, memancing, membuat prakarya, dan itu masih baru aktivitas anak-anak ya, belum untuk dewasa dan ditambah fasilitas yang berbayar lainnya seperti Bali Voyage, jungle trekking, hiking ke Gunung Batur untuk lihat sunrise, spa, dan lain-lain. Memang gak cukup banget sih ya satu hari itu di Padma Ubud ini. Keren banget, lengkap banget fasilitas dan aktivitasnya yang bisa kita lakukan. Setelah renang, kita cobain jacuzzinya, walaupun agak gerah ya sebenarnya siang-siang untuk berendam di jacuzzi ini. Ini adalah area Animal Garden, begitu masuk sudah ada protokol lengkap yaitu wastafel untuk cuci tangan dengan sabun dan juga ada hand sanitizer-nya. Ini tuh sebenarnya hotel sekaligus tempat wisata ya, karena lengkap banget. Sampai ada mini zoo seperti ini dan agro tanaman, nanti kita ke agro tanaman setelah ini. Ada kura-kura, ada burung merpati, ini tuh semuanya jinak-jinak ya. Stafnya pun sabar dan ramah banget sama anak-anak. Mau mengajarkan bagaimana cara memberi makanan burung dengan baik dan mau menjelaskan macam-macam binatang yang ada di sini. Walaupun semua binatang di sini sudah jinak-jinak dan sudah diajarkan bagaimana cara memberi makanan yang baik, tapi namanya anak-anak ya tetap anak-anak ya. Takut aja untuk cara megangnya, takut dipatok lah, takut digigit lah. Jadi Mbak Lili lah yang bersedia untuk dipatok-patok sedikit tangannya karena dia yang bersedia untuk memberi makan. Kalau ini katanya ayam mutiara ya, jadi dikandangi karena memang agak agresif. Kalau ini adalah ayam kalkun, tapi tidak agresif sih, katanya nggak ngejar. Kalau di sini area bebek dan angsa, mereka juga dikandangi karena takut ngejar ya. Kalau ini area memancing, cuman kalau anak-anak kayaknya menjenuhkan ya kalau memancing tuh kurang tertarik. Kemudian di bawah ini ada ayam putih yang dikandangi, ini adalah ayam Bali, ayam khas Bali. Ini kenapa dikandangi? Karena mau ada tradisi taburah. Jadi setiap rumah harus punya satu ayam yang dikandangi seperti ini dan nanti akan ditarung. Kemudian kita menemukan wastafel dengan sabun lagi ya dan tempat sampah. Jadi setelah pegang-pegang binatang bisa langsung cuci tangan. Agak menanjak sedikit ke atas, kita mau ke area kelinci. Karena di rumah juga punya kelinci, jadi mereka kangen nih sama kelinci yang di rumah ceritanya. Tapi katanya tetap bagusan kelinci yang di rumah karena bulunya bludru. Kalau yang ini bulunya jabrik. Kemudian ada kandang sapi. Jadi di sini ada sapi, sapinya masih mini-mini ya, sapi kecil. Kita bisa kasih makannya, ini makanannya seperti ini. Jadi setiap yang mengunjungi bisa kasih makan. Namanya lucu, Kimi dan Kumi. Kecil-kecil ya sapinya ya. Kemudian di sebelah kanannya ada kambing. Ini namanya lebih unik lagi. Nama kambingnya itu karamel dan latte. Aduh jadi pengen ngopi.
Kemudian kita memasuki wilayah agroforestry. Isinya yaitu macam-macam tanaman berupa pepohonan mulai dari buah, sayur, hingga rempahan. Seperti ini ya, ada markisanya. Wah, komplit banget. Kemudian di dalam agro tanaman ini kita menemukan playgroundnya anak-anak. Tapi karena kita belum reservasi untuk bermain di sini, jadi tidak ada yang jaga dan agak panas juga ya karena sudah siang. Ini adalah petanya agroforestry dan animal garden. Jadi seluas ini ya, kita beneran nyasar dong. Ada kebun rempahan, buah-buahan, sayuran, luas dan lengkap banget. Ini tuh hotel sekaligus tempat wisata keluarga paling terrekomendasi di Bali. Mulai dari makanan, servis, kebersihan, kenyamanan, seluruh fasilitasnya beneran kayak tempat wisata. Aku akan kasih nilai di angka 10 dari 10 dan gak kapok untuk balik lagi ke Padma Ubud Bali. Sampai ketemu lagi di tempat staycation selanjutnya. Jangan lupa tonton terus video dari channel Packing Koper, di subscribe and di share ya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.